Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik elastisitas benda padat. Nah, sebelumnya kita lihat materinya dulu yuk. Jadi, dalam elastisitas kita mengenal 3 besaran yang paling penting, yaitu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas atau modulus Young. Jadi yang pertama, apa sih itu tegangan? Jadi kalau misalkan kita punya yang namanya benda gitu ya, benda padat. Misalnya adalah tiang jembatan gitu. Nah, tiang jembatan ini misalkan dia diberi beban ya, dia diberi beban dari mobil atau orang-orang yang lewat di atasnya. Itu kan bebannya itu dalam bentuk gaya ya. Berapa sih gaya yang diterima per satuan luas tiang jembatannya ini? Itulah yang disebut namanya tegangan. Tegangan itu adalah F per A, gaya dibagi sama luasnya. Nah, biasanya lambang dari tegangan itu bisa dilambangkan dengan sigma kecil seperti ini, tapi tidak jarang juga ada yang melambangkannya itu pakai tau. Ya, ada yang melambangkan pakai tau atau ada juga yang melambangkannya pakai sigma kecil seperti ini. Nah, berikutnya adalah regangan. Regangan adalah, jadi kalau misalkan masih sama kasusnya sama yang tadi ya, kita misalkan ada tiang jembatan seperti ini ya. Ada tiang jembatan, kemudian dia diberi beban ya dalam bentuk gaya. Ketika diberi beban ya ke permukaannya ini, maka nanti kemungkinan itu yang namanya tinggi dari tiangnya itu akan menyusut gitu ya. Semakin bagus tiang, bahan dari tiang jembatannya itu pasti perubahan panjangnya itu bakal semakin kecil gitu. Nah, tapi perubahan panjangnya itu tetap bisa kita ukur karena pasti tetap ada yang namanya perubahan panjang walaupun itu kecil. Besarnya regangan itu bisa kita ukur dengan perubahan panjangnya berapa atau delta L-nya berapa ya. Jadi misalkan dia berubah ya dari setinggi ini gitu menjadi misalnya segini gitu. Oke ya, maka nanti kan ada perubahan segini ya, ada delta L sebesar ini gitu. Oke, perubahan panjangnya berapa dibagi dengan panjang awalnya. Nah, panjang awalnya adalah ini ya, ini adalah panjang awalnya, ini adalah si L0 nya, panjang awalnya gitu. Oke, nah ini dapat yang namanya regangan. Semakin bagus bahannya, maka yang namanya perubahan panjangnya pasti akan semakin kecil. Oke. Nah, kemudian kita bisa melakukan plot ya. Kita bisa melakukan plot atau kita membuat grafik ya. Grafik di sini adalah tekanannya ya. Tekanan yang diaplikasikan dia bisa dilambangkan, biasanya ada yang melambangkan dengan tau ya, huruf tau, tapi kebanyakan melambangkan dengan sigma kecil seperti ini. Ya, inilah tegangan yang diaplikasikan. Yang di sini adalah regangannya gitu, berubahnya berapa. Nah, biasanya ya untuk benda-benda tertentu ya yang masih dalam tahap wajar ya, diberi tegangan dengan tahap wajar, itu biasanya bentuk grafiknya linear. Seperti ini. Jadi semakin besar tegangan yang diberikan, regangannya itu dia akan semakin besar juga. Ya. Nah, lalu dari sini kita bisa menghitung nilai elastisitasnya ya atau modulusnya. Caranya gimana? Caranya sebenarnya kita bisa dengan cara mencari gradien ini ya. Gradien dari garis lurus ini. Nah, gradien dari garis lurus ini yang kita sebut namanya modulus Young atau modulus elastisitas. Jadi, kita bisa mencarinya dengan kita bagi aja ya tegangannya dengan regangannya gitu, atau kita cari gradien dari garis ini. Begitu. Nah, biar teman kece makin paham, yuk coba kita lihat soalnya. Yang pertama, sebuah kawat memiliki diameter 0,2 mm dan panjang 0,6 meter. Kemudian, kawat tersebut ditarik dengan gaya sebesar 2 pi Newton, sehingga panjangnya bertambah 0,3 mm. Pertanyaannya, tegangan yang dialami kawat tersebut adalah berapa? Nah, teman kece ingat yang namanya tegangan itu apa sih? Yang namanya tegangan itu adalah
gaya yang diaplikasikan setiap satuan luas ya. Jadi kawatnya itu kurang lebih bentuknya penampangnya mungkin seperti ini ya, penampang lingkaran seperti ini ya. Dia ditarik berarti dia diberi gaya, tapi gayanya menarik ya ke atas begini. Diberi gaya sebesar 2 pi Newton ya. Nah, yang harus kita cari di sini adalah luas penampang kawatnya ini berapa gitu. Berarti nanti tegangannya adalah F dibagi luas penampang kawatnya. Karena kawatnya ini adalah lingkaran ya, luas penampangnya, maka kita bisa cari dengan diameter dari lingkaran gitu. Nanti diameternya ini kita ubah jadi jari-jari, lalu kita kali dengan pi r kuadrat gitu. Oke, berarti langsung bisa kita hitung nih. F-nya berapa? F-nya adalah 2 pi. Seperti itu, dibagi dengan pi dikali diameternya kan 0,2 mm. Berarti jari-jarinya adalah 0,1 mm. Oke, 0,1 mm itu sama dengan 0,1 kali 10 pangkat minus 3 meter atau 10 pangkat minus 4 meter. Oke, berarti nanti di sini kita kali sama 10 pangkat minus 4 kuadrat. Ini bisa kita coret ya, pi dengan pi bisa kita coret. Maka hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 4-nya kita naikin ke atas ya. 10 pangkat minus 4-nya kita naikin ke atas. Jadi 10 pangkat 4 ya, kuadratnya tetap di situ. Berarti jadinya adalah 2 kali 10 pangkat 8. Satuannya apa? Satuannya adalah Newton per meter persegi. Begitu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, biar makin paham, yuk coba kita lihat soal lainnya lagi. Sebuah kawat memiliki diameter 2 mm dan panjang 0,6 meter, sama kayak yang tadi ya. Kawat tersebut ditarik dengan gaya sebesar 2 pi Newton sehingga panjangnya bertambah 0,03 mm. Nah, kali ini pertanyaannya adalah regangan yang dialami kawat tersebut adalah berapa? Jadi, yang namanya regangan itu apa sih? Yang namanya regangan itu adalah perubahan panjangnya berapa dibagi sama panjang awalnya berapa. Seperti itu. Nah, ini bisa langsung kita cari ya. Perubahan panjangnya di sini disebutkan adalah bertambah 0,03 mm ya. Karena di sini milimeter, maka nanti kita kali dengan 10 pangkat minus 3 agar jadi meter. Begitu. Kemudian dibagi dengan L0. L0-nya adalah 0,6 meter. Oke, berarti 0,03 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 0,6. Maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 5. Ya, satuan regangan itu tidak ada. Jadi satuannya seperti ini saja. Tidak ada satuan yang khususnya gitu. Oke, tapi karena di jawaban itu tidak ada ya 10 pangkat minus 5, jadi kita ubah ke 10 pangkat minus 4. Jadinya 0,5 kali 10 pangkat minus 4 tanpa satuan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya kita lihat soal selanjutnya. Perhatikan grafik berikut. Jadi di sini ada grafik ya. Grafik di sini ada tegangan. Tegangannya itu di sumbu Y dan regangan. Regangannya di sumbu X ya. Kita lihat di sini. Grafik tersebut merupakan grafik tegangan terhadap regangan suatu pegas ya. Yang ditanya adalah nilai A adalah berapa. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini dia tuh masih ada di fase yang linier ya. Kalau dia masih ada di fase linier, berarti nanti yang namanya tegangan sama regangan itu akan sebanding. Perbandingannya apa? Perbandingannya adalah modulus elastisitas ya. Jadi gradiennya itu adalah modulus elastisitas. Yaitu tegangan dibagi sama regangan. Kita cari dulu nih. Pertama kita cari dulu berapa besar modulus elastisitasnya gitu. Dengan cara di sini kan kita sudah tahu nih. Kalau dia tegangannya 1200 ya, 1200, maka nanti dia regangannya itu adalah 1. Gitu. Berarti nanti di sini bisa 1200
200 dibagi sama 1 ya. Satunya tapi di sini adalah 1 kali 10 pangkat minus 6 ya. Tapi nggak apa-apa. Selama kita konsisten, kita nggak perlu pikirkan satuan-satuan di belakangnya ya. Jadi di sini kita dapat 12.200. Gitu ya, 1.200 satuannya nanti sama ya. Satuannya sama seperti yang ada di grafik. Yaitu kalau di sini satuan dari regangannya adalah 10 pangkat minus 6 dan satuan dari tegangannya adalah kilonewton per meter persegi, maka ini juga kilonewton per meter persegi dibagi sama 10 pangkat minus 6 ya, satuannya seperti itu. Tapi di sini kita tidak perlu ya satuannya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita ingin cari nilai A ya, kita ingin cari nilai A. Nilai A itu ya nilai dari tegangan ya. Tegangan di A itu besarnya adalah besar dari modulus elastisitasnya dikali sama regangannya berapa? Regangan yang juga di A. Begitu ya, regangan yang menghasilkan si A ini. Gitu. Maka bisa kita cari tadi besar modulus elastisitasnya adalah 1.200 dikali E yang menghasilkan A itu adalah 3 ya di sini. Berarti dikali sama 3. Gitu. Maka jawaban yang tepat adalah 3.600 ya. Kalau mau dibikin satuan, satuannya di sini adalah kilonewton per meter persegi ya, sesuai sama satuan yang ada di sini. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Gimana teman kece? Mudah kan? Nah, sekarang coba kamu kerjakan soal yang ini. Gimana teman kece? Mirip kan sama soal sebelumnya? Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe biar nggak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.